Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama sekali, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin dan selalu meningkatkan ibadah kepada Allah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam, marilah kita mendoakan semoga Allah menyampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membicarakan substansi dari ekonomi Islam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagai prinsip dan acuan bagi kita dalam menjalankan praktek-praktek ataupun keilmuan yang dimiliki oleh umat terkait dengan kajian ekonomi Islam. Prinsipnya ada setidaknya 4. Yang pertama adalah prinsip tauhid. Tauhid, di dalam ajaran tauhid kita selalu dihimbau manusia selalu dan harus mengakui bahwa kedaulatan itu adalah berada pada tangan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip tauhid juga mengajarkan kepada kita bahwa kepemilikan dalam Islam hanyalah bersifat relatif, sementara kepemilikan yang mutlak itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang juga membedakan antara ekonomi konvensional dan baik kapitalis dan sosial, ekonomi sosial. Dalam Islam, secara tauhid dan keyakinan kita bahwa kepemilikan yang mutlak itu adalah berada pada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bahwa sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Lalu kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rumah, memberikan kepada kita uang, memberikan kepada kita kendaraan, maka secara kepemilikan itu adalah pada hakikatnya pemilik mutlaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita adalah pemiliknya yang bersifat relatif. Maka disinilah dengan prinsip tauhid ini kita harus meyakini bahwa apa yang ada, apa yang kita miliki, semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah titipan, maka ketika Allah Subhanahu wa taala meminta dan mengambilnya, maka kita akan ikhlas menyerahkannya. Jadi konsekuensi dari prinsip tauhid ini di dalam kajian ekonomi Islam ada 2. Yang pertama adalah keyakinan semua yang ada ini adalah milik Allah. Dan yang berikutnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatunya kepada kita, itu hanyalah berupa titipan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka sebagai seorang muslim yang meyakini sebagai sebuah sistem ekonomi Islam yang paling baik dan unggul, dengan konsep tauhid ini akan memberikan dampak ketenangan, kedamaian di dalam kehidupannya. Seseorang yang dia yakin bahwa sesungguhnya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, maka kapanpun dan bagaimana caranya pun Allah memintanya, menariknya kembali, maka orang itu akan
ikhlas menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki keyakinan dan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu kaum muslimin dan muslimat, sebagai ilustrasi, sebagai contoh, agaknya kita meniru bagaimana keyakinan dan keikhlasan tukang parkir. Karena dia yakin dan dia sangat tahu bahwa sungguhnya ketika seorang menitipkan mobil lalu dia jaga, maka ketika si pemilik mobil menarik atau meminta atau mengambil mobilnya, maka tukang parkir akan tidak bilang, tunggu dulu Pak, sabantar Pak, saya masih enak lihat mobilnya. Pasti dia dengan ikhlas akan membiarkan mobil itu ditarik dan diambil oleh orang yang menitipkannya. Kenapa dia mau seperti itu? Malahan dia yang mendorongnya dan dia yang menyuruhnya. Malahan dia bantu untuk bisa menarik mobil itu keluar dari parkir itu, mundur, maju, dan dia kasih aba-aba. Kenapa? Karena dia sangat yakin dan dia sangat paham dan dia sangat sadar bahwa sesungguhnya mobil yang ada di depannya, yang ada di parkir itu adalah miliknya Allah Subhanahu, miliknya si pempunya mobil itu. Maka ketika ini kita ibaratkan, kita contohkan dalam pemahaman tauhid kita tadi, maka ketika kita yakin bahwa sungguhnya apapun yang kita miliki adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita sangat sadar bahwa apa yang dimiliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah memintanya, ketika Allah menariknya, ketika Allah memberikan kewajiban untuk menyerahkannya, maka pasti kita menjadi ikhlas. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi kadang-kadang perlu kita berguru terhadap tukang parkir ketika ikhlasnya menyerahkan benda-benda yang dititipkan oleh pemiliknya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, setidaknya ada dua model cara Allah Subhanahu wa taala untuk meminta. Yang pertama adalah dalam bentuk kewajiban. Kewajiban yang telah kita jelaskan, kewajiban zakat, mendorong untuk berinfak, bersedekah. Ini kan salah satu model, salah bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta kembali terhadap harta yang diberikannya. Maka pada saat itu si pemiliknya ketika Allah memintanya sebagai satu kewajiban zakat, dia akan ikhlas memberikannya. Dia tidak akan menjadi orang sombong. Dia tidak akan menjadi mengatakan, ini usaha saya, ini adalah kerja keras saya mendapatkan mobil, saya mendapatkan uang, saya mendapatkan rumah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memintanya kembali, maka dia akan serahkan karena yakin pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala juga bisa mengambilnya dan memintanya kembali dalam bentuk ujian, dalam bentuk musibah, kemalingan, kecurian, kebakaran dan lain sebagainya. Maka bagi orang-orang yang memiliki tauhid yang benar dan yakin semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memintanya dalam bentuk seperti ini, apakah dengan kematian, apakah dengan kebakaran, apakah dengan musibah-musibah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapannya hanya satu, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan punya keyakinan karena ini adalah milik Allah, maka ketika Allah menariknya kembali, maka dia akan ikhlas. Maka dampak terhadap orang-orang yang paham dengan kajian ekonomi Islam, paham dengan tauhidnya, kuat kesadarannya, maka orang-orang yang kena musibah ketika dikurangi hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menjadi orang yang stres, tetapi menambah keimanannya, menambah keyakinannya. Ternyata memang Allah Subhanahu wa taala berkuasa terhadap sekalian alam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita sambung untuk berikutnya dengan prinsip yang kedua. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.